Bener. Kalau yang video diputar di PC langsung patah-patah gitu, terganggu. Aku dari HP ku aja yang ya Allah. Aku melalui handphone ya, Nov. Siap, Mbak. Bisa kedengeran kan? Bisa. Oke. Dua aja ya, Mbak ya, berarti 2 device ya. Ya, aku pakai dari laptop sama dari handphone. Yang stabil dari handphone. Aman-aman. Lagi di rumah, Bapak? Mbak Sar? Yap. Minta tolong Pak Beni dirubah jadi co-host. Dari saya ya? Iya, karena hostnya Mbak Sari. Pak Beni namanya nggak muncul ya di sini. Mbak Novita bisa tolong dibantu. Oh, ada nih. Oke, tadi saya di-unmute jadi nggak bisa ngomong. Iya. Share screen-nya boleh dicoba, Pak?
share screen. Oke. Yap. Bisa. Ini ya? Bisa. Ya, Oke. ini aja tampilan awal kita, Pak. Oh, ini boleh. Iya, siap. Saya mulai ya, Pak? Boleh. Monggo, udah 7:30 ya? Monggo. Iya, udah 7:30. Ya, terima kasih teman-teman Bangun Energi. Kita ketemu lagi sesi hari ini di webinar sharing bersama Pak Beni Lubiantara. Saya Sari Amelia. Selama kurang lebih 2 jam ke depan nanti kita akan membahas mengenai petroleum economics, yaitu sebagai suatu disiplin ilmu dalam industri hulu migas yang menjadi masukan bagi para pengambil keputusan. Ini salah satu keahlian Pak Beni, karena beliau ini berkecimpung sangat lama ya Pak ya, hampir 20 tahun di sektor hulu migas, baik sebagai petroleum engineer, petroleum economist, bahkan sempat sebagai petroleum fiscal policy analyst di Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC di Wina, Austria. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi dan Pengembangan Lapangan SKK Migas, sedangkan sekarang ini beliau sebagai Vice President Bidang Perencanaan SKK Migas yang diperbantukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terima kasih Pak Beni sudah hadir. Sama-sama. Iya. Yang unik dari Pak Beni ini, selain memiliki latar belakang teknik perminyakan dari Institut Teknologi Bandung, beliau juga memiliki latar belakang ekonomi dan manajemen dari Universitas Indonesia. Nah, hari ini Pak Beni akan menyampaikan mengenai petroleum economics yang cakupannya cukup luas dan bervariasi mulai dari aspek teknik perminyakan, aspek legal dan regulasi, aspek fiskal dan keekonomian, serta aspek finansial komersial, juga pemahaman mengenai perkembangan industri hulu migas global saat ini. Pak Beni, 1 jam ke depan, dipersilakan ya Pak. Oke, terima kasih Mbak Sari. Siap. Mungkin saya nggak nyampe 1 jam sih. Mungkin mudah-mudahan kita lebih banyak diskusi lah ya, supaya lebih banyak diskusi, ngobrol, atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo. Oke, pertama-tama terima kasih teman-teman Bangun Energi gitu ya, yang sudah mengundang saya untuk acara malam ini, malam Jumat. Jadi saya ke bagian topik petroleum economics. Jadi topik ini saya sebenarnya sudah lama sih tertarik petroleum economics ini. Kalau tadi saya memang background-nya perminyakan, saya lulus teknik perminyakan, saya udah tua ya, udah angkatan tua. Begitu lulus saya di perminyakan dulu, di petroleum engineer, ke lapangan lah ya, bolak-balik di offshore, waktu itu di Maxus Southeast Sumatera, sekarang kan berarti di PHE OSES, offshore Southeast Sumatera. Jadi petroleum engineer waktu itu, bolak-balik ke lapangan, ada 2 lapangan besar waktu itu yang baru Discovery, Intan Widuri, jadi saya kerjanya di sana. Pelan-pelan kemudian saya mulai setelah lama di ngurusin PE, Petroleum Engineering, ngurusin Production Engineer, saya mulai tertarik ke aspek ekonomi dari industri hulu migas itu sendiri gitu ya, dari aspek keekonomiannya. Mulailah kemudian saya belajar tentang dari kursus-kursus, dari senior-senior yang waktu itu sudah ada di kantor, saya nanya-nanya gitu ya. Kemudian saya juga belajar secara formal lah, pengen tahu ekonomi secara formal. Jadi sore saya ngambil extension di UI di Salemba waktu itu. Jadi sore saya ke Salemba, habis kantor saya waktu itu di Bursa Efek ya. Maxus itu kantornya di Bursa Efek Jakarta. Sampai sekarang kan masih di Bursa Efek Jakarta. Jadi saya kalau selesai kantor sore tahun 93 itu saya ke UI, ke Salemba, belajar ekonomi extension sore. Kemudian tahun 95 saya dari kantor tuh ada program kalau mau ngambil S2 MM dibayarin kantor. Ya udah, saya karena dibayarin kantor kan ya maulah gitu ya. Kemudian saya belajarlah MM dibayarin kantor. Pada saat itu saya belum lulus yang extensionnya gitu. Kayaknya tahun 95, 2 tahun itu saya rangkap gitu ya. Enaknya karena sama-sama di Salemba ya, extension di Salemba, MMUI juga di Salemba. Jadi saya sore sampai malam itu saya bolak-balik aja tuh kuliah sama-sama di Salemba. Yang
MM di belakang, yang extensionnya agak ke depan, bolak-balik, sering titip absen juga lah ya, kan nggak mungkin bareng-bareng, yang penting kan kalau ujian lulus. Kemudian ya tahun 97 lulus lah ya, 95, 97 lulus, sempat karena di di Maxos itu kan kantornya di Bursa Efek gitu ya, kan kita lihat bursa kayak menarik juga gitu ya, belajar tentang bursa gitu ya. Lama saya sering ikut itu belajar sendiri lah ya, karena waktu itu sudah ngambil MM, tertarik di bidang finance gitu ya, belajarlah mengenai, kan kalau di sana itu bursa itu ada sertifikasi juga, ada kayak sertifikasi manajer investasi. Ya ikutlah saya ikut gitu ya, ikut lulus, kemudian bosen juga kan di minyak, industri migas, pindahlah ke industri non migas. Berapa tahun ya saya keluar, 2 tahun 3 tahun, terus habis itu bosen, kayaknya enakan di migas gitu ya, jadi saya balik lagi ke migas karena kayaknya di migas lebih santai gitu ya, kerja nggak terlalu berat tuntutannya. Akhirnya saya balik lagi ke migas, saya kerja di Unokal waktu itu. Nah di Unokal saya mulai memperdalam lagi, balik lagi ke ekonomi migas gitu ya. Saya ngajar kursus juga ya mengenai petroleum economics mulai itu, walaupun masih awal-awal gitu ya, mulai waktu saya tahun 2000 lah itu ya di Unokal. Kemudian tahun 2004 saya pindah ke BP Migas. Nah pada saat saya di BP Migas itu ada lowongan di OPEC, Fiscal Policy Analyst, saya daftar, ya alhamdulillah lulus. Nah 7 tahun saya di OPEC itu memang akhirnya banyak bergelut ngurusin fiskal gitu ya, fiskal, petroleum economic itu kan rada-rada overlap gitu ya. Karena kan kalau kita mau belajar petroleum economic, mau nggak mau harus tahu fiskal gitu ya. Jadi ya saya 7 tahun di OPEC mendalamin itu. Oke, jadi saya sering ngajar kursus. Biasanya memang pesertanya itu dari perusahaan-perusahaan K3S, Pertamina. Kalau saya hitung dari berapa tahun terakhir, mungkin udah lebih, nggak kurang dari 500 orang gitu ya, yang pernah ikut kursus saya. Ya, judulnya bisa macam-macam, tapi bisa petroleum economics, bisa economic analysis of upstream project, bisa production sharing contract, tapi substansinya ya, besarnya tentang petroleum economics. Tapi itu memang kembali pesertanya biasanya ya dari K3S, biasanya mulai dari mulai dari yang level-level masih junior, senior, bahkan ada yang manajer, senior manajer juga kadang-kadang ikut. Oke, nah kemudian setelah COVID gitu kan ya, aktivitas kan agak berkurang gitu ya. Setelah COVID aktivitas berkurang, ada juga yang narasumber seperti diskusi-diskusi kita sekarang gitu ya. Tapi lama-lama saya pikir gitu kayaknya selama ini kan kayak petroleum economic itu ya hanya bisa diakses lewat kursus, which is bayar gitu loh. Ya lumayan juga bayar kalau perusahaan kan punya duit gitu ya. Lama-lama saya pikir ya udahlah, supaya bisa diakses oleh banyak orang, dimanapun berada gitu ya, nggak harus di Jakarta, nggak harus di Bandung. Kalau kursus kan biasanya di Bandung, di Jogja, di Jakarta gitu ya. Nah, saya bikin kursus, saya upload ke YouTube. Isinya more or less sama sih dengan apa yang saya berikan pada saat saya kursus beneran. More or less sama, tapi memang saya upload di YouTube itu memang saya nggak mau satu modul itu terlalu panjang gitu. Saya batasin 30 menit. Tapi mengcover semua. Kalau kepanjangan itu kalau dengar di YouTube itu kan bosen juga ya. Kita yang ngomong bosen, yang dengar juga bosen. Makanya saya pokoknya 30 menit harus selesai. Jadi itu idenya itu saya bikin itu online supaya saya bisa share karena topiknya agak luas itu ya, petroleum economic itu, makanya modulnya saya bikin banyak gitu. Saya bikin sampai 14. Saya harapkan itu mengcover semua. Nanti kita bahas kira-kira substansi apa sih yang ada di modul-modul tersebut gitu ya. Ya paling tidak intinya selama masa COVID ini kita bisa produktif lah ya. Jadi saya bisa share, teman-teman yang di rumah, yang di luar kota, selama masih bisa akses YouTube ya bisa lihat lah, bisa nonton, bisa kalau ada pertanyaan monggo nanti kita diskusi di sini atau bisa lewat email, bisa lewat WA dan lain-lain.
Oke, sebenarnya presentasi saya nggak banyak sih ya. Saya nanti berharap lebih banyak kita diskusi. Oke, ini slide ya. Di slide, kenapa perlu belajar petroleum economics? Bentar ya, saya mengaccept karena saya host di sini, jadi saya accept dulu. Oke, jadi proyek hulu migas itu kan kita tahu perlu kapital besar, resiko tinggi, ketidakpastian besar, gitu ya. Jadi para pengambil keputusan itu, kalau kita baca di sini ya, senantiasa dihadapkan pada banyak pilihan investasi. Kalau perusahaan minyak gitu. Mulai dari tahap mencari peluang akses, jadi kita mulai dari tahap mencari blok migas gitu ya, di dalam dan di luar negeri, dimanapun gitu ya. Kemudian masuk tahap eksplorasi, tahap eksploitasi, kemudian apalagi ketika mulai menilai daya tarik investasi gitu ya, migas, itu kan diperlukan kemampuan negosiasi dan pemahaman terkait dengan aspek bawah permukaan, subsurface, dan jenis kontrak yang ditawarkan. Jadi kita paling nggak tahu itu jenis kontrak itu apa gitu ya, isinya, substansinya apa, dan implikasinya terhadap ekonomi, finansial, komersial itu seperti apa. Kemudian orang yang bertugas petroleum ekonomis biasanya sebutnya mengevaluasi keekonomian proyek itu, dia bisa mengidentifikasi bagaimana membuat arus kas gitu ya. Ini standar lah ya. Kalau teman-teman finance, teman-teman manapun nanti kan bisa belajar mengenai itu. Kalau petroleum ekonomis itu kalau saya lihat background-nya bisa macam-macam, bisa orang dari teknis, bisa dari ekonomi, siapapun bisa gitu ya. Menentukan berapa indikator keekonomian yang diperlukan dalam rangka membuat keputusan investasi, memahami rezim fiskal, nah ini penting gitu ya, harus paham rezim fiskal, petroleum fiskal dalam hal ini di negara-negara yang berlaku di suatu negara di mana kita sebagai investor melakukan investasi di sana. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana menuangkan, at the end gitu kan kita belajar pada saat penawaran blok itu ada rezim fiskal yang akan ditawarkan, dan tentunya kita harus bagaimana bisa menuangkan model kontrak itu ke dalam model keekonomian gitu ya. Nanti misalnya di negara mana, misalnya di Libya gitu ya, perusahaan ibu bapak investasi di sana, ada kontraknya. Nah, kemudian ya bisa dibikin, ibu bapak bisa bikin modelnya sendiri gitu ya, dan apa implikasinya. Software ada, software banyak gitu ya. Tapi kan lebih afdol kalau ini kalau pendapat saya pribadi ya, kalau misalnya kita terkait dengan perhitungan keekonomian, kita kan lebih nyaman kalau bikin sendiri gitu ya. Ya mungkin nggak canggih-canggih, fancy amat gitu ya, karena kita kan nggak terlalu, kalau saya gitu kan nggak terlalu jago lah bikin program yang fancy, tapi paling nggak saya tahu persis isinya gitu ya. Ya kalau software tiba-tiba ibu beli, bapak beli, kemudian cuma di training, belajar cara input, ya bisa juga sih seperti itu. Itu masalah confidence saja kan. Tapi kalau kita konstruksi sendiri, biasanya saya suka bandingkan gitu ya. Saya bikin saya sendiri, kalau di kantor ada software, ya udah saya pakai software, tapi saya tetap bandingkan dengan apa yang saya bikin yang simple itu, supaya kelihatan nanti kalau bedanya banyak, something wrong gitu ya. Bisa jadi saya yang salah atau softwarenya yang mungkin ada asumsinya yang nggak pas. Oke, by the way, suara saya kedengeran nggak ya? Jelas nggak ya? Jelas, Pak. Oke. Ya, jelas, Pak. Saya takutnya diam semua, ketiduran semua. Oke. Keekonomian proyek diperlukan antara lain, nah ini misalnya contoh, untuk menilai apakah suatu proyek mencapai tingkat keuntungan yang diharapkan. Kan ada keuntungan yang diharapkan, bisa dicapai enggak, kemudian membandingkan nilai proyek, jadi kalau kita punya proyek, kita bisa bandingkan, karena anggaran kita terbatas, mungkin kita harus memilih proyek tertentu, menentukan rencana pengembangan proyek, POD biasanya yang optimal, jadi kita kan kalau PUD itu kan ada beberapa skenario pengembangan gitu ya. Nah, nanti itu akan dipilih skenario yang paling optimal. Skenario yang paling optimal itu berdasarkan indikator keekonomian. Jadi perlu juga di situ petroleum ekonomis gitu ya.
Kemudian melakukan analisa sensitivitas dan skenario, ini juga untuk melihat variabel impact dari variabel inputnya seperti apa gitu ya. Biasanya ini digunakan untuk melihat worst case situation gitu ya. Artinya kalau misalnya kita pengen melihat sensitivity analysis dari harga minyak gitu ya, misalnya di asumsi yang kita hitung ini base-nya $50 per barrel gitu ya. Nah, biasanya kalau sensitivitas itu kan dia dilihat kalau turun harga minyak dan kalau naik. Ya kalau naik kita kan nggak pusing ya, karena secara keekonomian jadi lebih baik kalau naik. Biasanya yang jadi concern kita sebagai investor gitu adalah kalau turun. Kalau harga kalau turun seberapa jauh, kalau 40, 30 masih ekonomis nggak gitu ya. Kalau 40 masih ekonomis ya mungkin oke, jadi aman gitu ya. Nah, bisa juga nanti sensitivitas dari biaya. Kalau biaya kan kebalikannya. Kita kalau biaya turun kan keekonomian membaik. Ya masuk akal dong. Dan kalau biaya naik, keekonomian memburuk. Nah justru biasanya yang kita concern itu kalau biaya naik. Biaya naik misalnya pada saat POD itu kan biaya itu perkiraannya, asumsi. Itu kan bisa dia bergerak gitu sampai misalnya 30% dari asumsi teorinya ya. Teorinya itu bisa sampai misalnya saya asumsikan sekarang itu dengan skopnya pekerjaan seperti ini, dengan detailnya seperti sekarang, project detailnya masih konseptual seperti sekarang, maka kalau saya asumsikan biaya 100 juta, ini misalnya jangka ya, 100 juta, maka pada saat nanti dieksekusi, ada kemungkinan naik sampai 130 juta gitu ya. Ada kemungkinan juga turun minus 20% sampai 80 juta. Nah, itu yang nanti kita lihat, kita tes nanti di analisa sensitivitas itu, kalau dia harganya dari 80 sampai 130. Jadi kalau 80 tadi kita nggak terlalu concern kan, karena udah pasti ekonomi lebih baik. Yang kita lihat itu nanti kalau harga dari asumsi kita 100 tadi tiba-tiba nanti naik sampai 130, apa impact-nya terhadap keekonomian. Kalau keekonomian IRR misalnya masih bagus, berarti aman gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba kalau naik 30% nggak ekonomis, nah ini kita harus harus mengantisipasi itu gitu ya. Oke. Keekonomian proyek itu sampai mana tadi? Melakukan peluang merger, nah itu juga ya, merger, akuisisi, M&A, divestasi itu juga memerlukan kemampuan petroleum ekonomis. Kita melakukan negosiasi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nanti bisa bernegosiasi itu dengan, kalau ibu bapak sebagai investor bernegosiasi dengan pemerintah gitu ya. Kalau bapak di pemerintah ya bernegosiasi dengan perusahaan, dengan investor. Nah itu nanti negosiasi itu basisnya ya harus paham petroleum ekonomi, karena yang kita diskusikan umumnya ketika bernegosiasi itu adalah keekonomian gitu ya. Ibu minta apa, nanti minta insentif, nanti pemerintah akan men-challenge gitu ya. Nah, nanti diskusinya di sana gitu ya. Saya kebetulan pernah di investor di K3S, saya pernah di Unokal, dulu pernah di Maxus, yang sekarang PHI OSES, pernah di SKK Migas gitu ya. Jadi kebetulan pernah merasakan di dua posisi gitu ya. Jadi kebayanglah gimana posisi dari K3S dan di mana posisi SKK Migas, Kementerian SDM, Dirjen Migas. Itu kalau di Indonesia gitu ya. Mana kira-kira mencapai win-win solution. Nah, bisa aja kalau ibu bapak kayak Pertamina gitu ya, kan punya blok di Algeria, punya blok di mana lagi? Irak. Banyak ya di luar. Nah, itu kan nanti kan akan bernegosiasi juga di sana gitu ya dengan pemerintah. Kadang-kadang ada dispute itu umumnya terkait dengan aspek-aspek legal sih isunya, tapi kan ujungnya ke keekonomian gitu ya. Nah, nanti juga di situ kemampuan petroleum economics ini diperlukan untuk mensupport ketika terjadi dispute gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Saya selesai nggak banyak sih. Nanti kita diskusi aja lah. Oke, next. Nah, ini typical. Ini ada sih sebenarnya, nanti Bu Bapak bisa lihat di modulnya ya. Kalau ada waktu tuh ada di YouTube yang saya upload itu, lihat aja.
Nah, ini tipikal sebagian pasti pernah tahu gitu ya, bahwa kita mulai dengan kontrak gitu ya, penawaran dulu kan sebenarnya. Oke, setelah penawaran blok, tanda tangan kontrak, di sini tanda tangan kontrak. Nah, di sini kemudian aktivitasnya GNG gitu ya, apa namanya? Geologis, geofisis, seismik, ngebor, eksplorasi gitu ya. Di sini kemudian setelah ketemu kita masuk dengan pengembangan. Di sini ada buat POD di sini, Plan of Development. Kita mulai melakukan pengembangan lapangan. Setelah lapangannya berproduksi, kemudian ada optimalisasi lapangan. Lapangan kan produksinya secara alamiah akan turun, gimana supaya turunnya tidak tajam, bagaimana menahan decline, natural decline-nya supaya tidak terlalu tajam. Nah, itu lewat optimalisasi. Kemudian ada bagaimana memproduksi tahap lanjut, itu ada secondary recovery, ada tertiary recovery, EOR gitu ya. Nah, ini kan nggak harus, tahapannya di sini kan nggak harus seperti ini. Bisa aja di POD yang pertama ini bisa langsung disiapkan tahap lanjutnya gitu. Bisa juga gitu ya. Jadi nggak harus optimalisasi baru tahap lanjut, nggak harus gitu ya. Memang biasanya seperti ini, tapi ada juga yang dari POD awal sudah ada skenario untuk secondary recovery, langsung tertiary recovery. Jadi dari awal reservoir manajemennya sudah disiapkan. Dan terakhir penurunan produksi, abandonment gitu ya. Selesai lah ya decommissioning. Nah, ini tahap siklus yang saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak udah paham lah. Oke. Nah, ini petroleum economic tadi kan saya sebut hampir terlibat ekspertisnya di semua tahapan gitu ya. Semua tahapan, jadi mulai tahap tender wilayah kerja, itu kan nanti tentu dari teman-teman dari subsurface, geologi, geofisis, reservoir gitu ya, yang ngurusin subsurface-nya. Kemudian petroleum ekonomis akan membantu dari aspek melihat fiskal regime-nya gitu ya. Jadi misalnya fiskal regime-nya seperti apa, PSG, ya, term and condition-nya seperti apa, gross split seperti apa kalau gross split. Nah, itu kalau di Indonesia, kalau tiba-tiba di negara lain, ya yang pertama dilihat ya fiskalnya seperti apa gitu ya. Itu kan kolaborasi tim ya dari multidisiplin gitu. Di sini sudah mulai tapi petroleum ekonomis itu terlibat lewat pemahaman mengenai impact dari fiskal regime itu terhadap keekonomian gitu ya. Walaupun pada tahap ini kan informasi masih sangat minimum kan, orang masih terbayar tender gitu, tapi kan kita tahu fiskal regime-nya oke nggak nih gitu ya maksudnya. Kalau saya nanti ketemu cadangan sekian gitu, ini kan masih asumsi semua, probabilitas ketemunya sekian, maka masuk nggak nih keekonomian kalau fiskalnya seperti ini gitu ya. Apa kita perlu negosiasi fiskal gitu ya. Karena di beberapa negara yang namanya fiskal ini ada yang ketika tender itu dikosongin, Bapak Ibu isi sendiri gitu loh. Termasuk bagian yang di bid ditenderkan. Jadi ya isi sendiri. Jadi Bapak mau split berapa isi sendiri. Yang makin besar split Ibu ya nanti ada value-nya gitu ya, ada value, ada weighted average value-nya nanti dihitung gitu loh. Mereka itu transparan biasanya dikasih tahu value daripada bobot daripada penilaian gitu ya. Tapi Ibu Bapak masukin sendiri, misalnya royalti mau masukin berapa, rendah ya monggo, tapi rendah biasanya value-nya lebih kecil nanti di value akhirnya kalau misalnya di bidding mechanism seperti itu. Nah, di situ ada case-case seperti itu di mana split, di mana royalti itu biddable gitu ya. Yang dibidkan. Jadi sebagai investor Bapak Ibu masukin sendiri itu angka. Nah, masukin sendiri tentu kan perlu hitung-hitungan ya. Kan nggak sembarangan ya masukin angka gitu ya. Oke, itu tahap wilayah kerja, tahap tender wilayah kerja. Kemudian udah oke, deal, masuklah kita ke tanda tangan PSC, kalau pakai PSC, tanda tangan PSC. Tanda tangan, kemudian masuk tahap eksplorasi. Eksplorasi, seismik, studi dulu ya, tentu studi, seismik, ngebor gitu ya. Ngebor. Nah, memang di tahap eksplorasi itu kita belum bicara keekonomian detail gitu. Jadi lebih banyak bicara decision tree gitu ya. Decision tree itu yang kayak gini lah ya. Decision tree, jadi kita bikin decision tree lebih banyak bermain dengan probabilistik.
Kalau discovery, ada discovery terjadi. Kalau dry, berapa probabilitas terjadinya dry, berapa probabilitas terjadi discovery, kok discovery kira-kira berapa besar gitu ya. High, medium, low gitu. Kemudian kalau low itu apa chance untuk di-developnya berapa persen, dan ininya. Lebih ke arah decision tree analysis. Banyak bicara probabilistik. Nah, itu judgment juga berperan gitu ya. Ketika kita bicara probabilistik itu bisa pakai statistik, tapi judgment juga bisa gitu ya. Karena pertanyaan yang paling susah di decision analysis itu kan di sini adalah ketika kita harus menaruh probabilistik di sini gitu ya. Dry-nya berapa kan kalau ngitung mah kan gampang ya. Maksudnya kalau ngitungnya tinggal itu berapa ini angka kali probabilistik, dapatlah angka expected monetary value atau EMV biasanya gitu ya. Nah, tetapi yang paling sulit itu sebenarnya meng-assign berapa probabilistic discovery, berapa besar ini. Ya, ini yang perlu expert gitu ya. Perlu expert judgment, perlu apa. Karena di situ probabilistik sangat menentukan. Ya kalau diutak-atik dikit angkanya kan bisa nggak jadi itu misalnya. Bisa negatif atau positif itu nanti EMV-nya gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke tahap eksplorasi selesai. Selesai tahap eksplorasi, kita masuk ke tahap pengembangan. Ini tahap pengembangan. Nah, nanti di salah satu modul berapa ya? 11 kalau nggak salah. Tentang PSG modeling nanti kita detail membahas ini gitu ya. Di modul 11 kalau nggak salah itu nanti kita akan membahas bagaimana menghitung ini di Excel sampai keluar IRR, NPV, dan gitu-gitu deh. Nanti ada modul sendiri. Tapi intinya bahwa pada saat tahap pengembangan, tadi kan eksplorasi, selesai ketemu eksplorasi. Nah, setelah eksplorasi ketemu, kita kan mau memasukkan POD, pengembangan lapangan, Plan of Development. Plan of Development itu ada 4 ini yang menentukan keekonomiannya. Kalau kita bicara keekonomian dari proyek hulu dalam hal ini POD, maka dia akan dipengaruhi oleh profil produksi, cadangan dulu dia tentukan cadangan dulu, kemudian dibuatlah profil produksi, keluarlah nanti profil produksi, tapi perjalanannya biasanya panjang gitu ya, diskusinya dari subsurface sampai dia keluar profil produksi, itu panjang gitu ya. Tapi at the end, oke, kita yang perlu sebagai petroleum economist, yang kita perlukan profil produksinya, berapa. Nanti keluarlah profil produksi, keluarlah estimasi biaya, nah ini sebenarnya satu paket gitu ya. Jadi skenario ini bagian dari skenario pengembangan. Skenario pengembangan itu otomatis kan dia perlu skenario itu terdiri dari profil produksi yang akan ditentukan oleh skenario pengembangan itu, mulai dari jumlah sumurnya, fasilitas produksinya, itu kan nanti ada biayanya. Otomatis nanti dua ini nanti part of the skenario pengembangan. Nah, skenario pengembangan ini kan bisa pada tahap awal itu bisa beberapa gitu ya. Kita harus membangun skenario pengembangan dulu sebelum dipilih satu skenario pengembangan yang paling optimal. Nah, nanti di sini dibikinlah skenario pengembangan, nanti dapat cadangan produksi. Oke, anggap aja satu skenario dulu misalnya gitu. Satu, kita kan mau menghitung keekonomian ini. Jadi skenario pengembangan dapat gitu, kemudian dapat profil produksinya, dapat biayanya. Biaya tentu berdasarkan skenario itu ya. Kita misalnya senarionya mengebor 5 sumur baru gitu ya. Kemudian kita perlu platform, perlu fasilitas produksi, perlu pipa, kemana gitu ya. Itu satu skenario, dapatlah nanti biaya-biayanya gitu kan ya. Biaya untuk sumur, biaya untuk surface facilities, nanti itu keluarlah biayanya. Jadi kita dapat dua ini nanti, dari profil produksi dapat biaya. Nah, kemudian ya tergantung minyak atau gas, ya kita perlu asumsi harga. Itu ada modul sendiri harga minyak, maksudnya paling pusing itu kan harga minyak gitu ya. Harga gas yang link terhadap harga minyak ya pusing juga. Jadi perlu asumsi harga minyak. Jadi harga minyaknya seperti apa gitu ya, mau flat aja misalnya, oke sekarang, kalau sekarang mungkin ya udahlah $50 per barrel atau $45 flat, atau ada juga yang pakai forecast produksi dari head office memberi forecast produksi, ya bisa, atau mau pakai eskalasi bisa. Nah jadi itu kita perlu asumsi ini, oke, dapat 3 tadi ya, berarti profil skenario tadi dapat cadangan dan perkiraan biaya,
Kemudian dapatlah kita asumsi harga minyak atau gas tergantung kita produksi apa. Dan yang terakhir itu tentu kita perlu rezim fiskalnya seperti apa gitu ya. Oke, di Indonesia, PSC Indonesia, oke untuk blok ini kita dapat split berapa, FTP-nya berapa, tax-nya berapa. Nah, itu perlu nanti. Nah, jadi dari 4 ini kemudian dihitunglah nanti satu modul sendiri nih. Dapatlah nanti keekonomian. Keekonomian itu baik dari sisi investor, khususnya investor kan, IRR, net present value, kemudian dari government, kontrak government take, dapatlah. Tapi kita di sini fokus ke investor. Nah, ini investor nih, investor. Jadi investor itu dia akan melihat karena investor itu punya peluang project tidak cuma di satu tempat, tidak cuma di satu negara misalnya gitu ya. Jadi dia dengan anggaran capital budgeting-nya ada constraint capital gitu ya, maka dia akan memilih project-project itu sesuai ranking gitu ya. Sesuai ranking. Nah, ranking itu nanti ya ini tadi di ranking dulu kita dapat project ini dapat IRR-nya misalnya berapa, 15%, misalnya sekian, NPV sekian, terus apa namanya profitability index-nya sekian gitu ya. Nah, itu nanti di bagi investor dia oke lihat ini proyek oke nggak nih? Kadang-kadang kan di company itu dia punya minimum attractive rate of return. Kalau minimum attractive rate of return-nya misalnya 15%, ya kalau ada project di bawah itu ya itu nggak masuk ranking gitu ya. Susah bersaing dengan project lain gitu kira-kira bagi investor gitu ya. Kemudian proyek itu ya sangat tergantung dengan jadwal. Time is money. Kalau buat investor itu time is money gitu ya. Beneran itu time is money itu beneran ada gitu. Karena kalau proyek mundur, kalau proyek misalnya Ibu Bapak punya proyek diasumsikan ini tahun berapa 2020, misalnya proyek diasumsikan akan on stream di 2022 misalnya gitu ya. Terus molor ke 2023 itu akan pengaruh ke keekonomian. IRR-nya bisa berubah, NPV berubah dan lain-lain. Jadi sangat penting untuk memake sure proyek itu schedule-nya nggak molor. Ya molor-molor dikit mungkin oke, kalau molornya banyak ya serius impact-nya. Dan kemudian persetujuan proyek sesuai rencana, ya itu harus sesuai rencana juga, jangan bertele-tele gitu ya. Maksudnya baik internal maupun dengan government gitu loh. Jangan sampai persetujuan bertahun-tahun, berbulan-bulan ya kebanyakan diskusi. Pengaruh waktu kembali time is money kalau di ini ya. Time is money itu harus direfleksikan oleh attitude gitu ya. Jangan meeting terus, meeting kan time is money gitu loh, nggak selesai. Resiko, kadang ada resiko. Tadi kan di sini kan cadangan nanti, walaupun nanti bisa di apa namanya, diakomodasi di analisa sensitivitas, analisa skenario, tornado dan lain-lain. Tetapi kan ini ada resiko bahwa biaya bisa naik, cadangan bisa turun. Harga yang paling kadang-kadang berdampak itu kan harga. Ketika kita ngomong sekarang POD harga 65, tiba-tiba kemarin lah, ketika ngomong kemarin sebelum COVID harga 65, setelah COVID harga 40, ekonomi langsung berubah total gitu ya. Nah, ini yang biaya harga itu begitulah harga gitu ya. Tiba kita bikin dulu 65, sekarang 50 pun tidak. Nah, gimana tuh? Oke. Nah, ini modul-modul yang sudah saya upload gitu ya, sudah saya upload. Memang saya itu agak, kembali di awal tadi saya bilang kan ini sebenarnya materi ini more or less apa yang saya sampaikan di kursus-kursus yang pernah saya berikan. Malah beberapa saya tambahin supaya lebih dalam di sini gitu ya. Nah, memang akhirnya karena kan nggak mungkin kalau kursus itu kan 2,5 hari, 3 hari gitu loh. Cukup panjang gitu ya. Jadi saya sementara kalau saya bikin video, saya nggak mau lebih dari 30 menit karena katanya secara psikologis kalau kelamaan gitu malas dengernya gitu ya. Malas ngomongnya dan malas dengernya. Kita ngomong lebih dari 30 menit kan capek juga. Ngomong sendiri lagi kan ya. Capek juga gitu. Apalagi yang dengerin sendiri gitu. Dengerin saya ngoceh lebih dari 30 menit ngapain gitu ya, denger lagu gitu ya. Makanya saya batasin kalau bisa jangan 30 menit. Walaupun di beberapa modul terakhir itu ya
mepet sih memang 28 menit berapa gitu ya. 27 menit. Pokoknya saya kejar jangan sampai ini lewat angka psikologis 30 menit. Tapi yang penting itu mengcover semua substansi yang ada di modul tersebut gitu ya. Nah, ini per minggu lalu itu saya sudah upload itu 9 gitu ya, 9 modul. Jadi modul pertama itu kan introduction ini skill ya sebenarnya more or less apa yang baru saya sampaikan ini. Kemudian baru saya masuk ke substansi itu di modul 2. Di modul 2 ini upstream petroleum contract. Jadi di situ mendiskusikan apa-apa aja jenis-jenis petroleum arrangements di dunia ini. Ada konsesi, ada kontraktual ada PSG, ada service contract, apa bedanya service contract dengan PSG dan konsesi, apa bedanya reservice contract dengan pure service contract, apa untung ruginya, nah gitu-gitu. Jadi harus tahu itu. Dan di mana banyak service contract, kenapa negara pakai service contract, kenapa negara pakai konsesi, kenapa negara berkembang PSG, nah itu di modul 2. Modul 2 ya. Jadi itu modul 2 lebih banyak ke latar belakang teori mengenai upstream petroleum contract yang ada di dunia. Nah, baru di modul 3 itu saya fokusnya masih tetap upstream petroleum contract, tapi saya lebih ke arah exercise gitu ya. Jadi saya bikin contoh soal supaya kebayang gitu loh. Maksudnya kalau nggak pakai contoh soal itu kadang-kadang kayak kita merasa paham tapi belum mantap gitu loh. Makanya di modul ketiga itu, di exercise itu, saya coba quick count, itu sebenarnya quick count itu. Bukan menghitung keekonomian secara yang biasa dilakukan gitu ya. Kalau di UPC itu upstream petroleum contract UPC. Exercise itu saya lebih mengarah quick count gitu ya. Quick count kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, tiba-tiba harus menilai investasi di suatu negara, fiskalnya kita bicara dari aspek fiskalnya tok, di petroleum fiskalnya, kira-kira apa yang dilihat gitu loh, apa yang bikin menarik, apa yang bikin tidak menarik. Dan bagaimana cara menghitungnya gitu. Nah, itu saya bahas exercise di modul 3 itu, cara ngitungnya. Nah, bedanya kalau di modul 3 ini, kalau di kursus beneran yang biasa saya lakukan selama ini, yang fisikal gitu ya, saya agak enak tuh. Biasanya kalau latihan, paling enak kalau ngajar orang itu kasih soal gitu ya. Kasih soal, terus dia ngerjain, kan lama tuh biasanya ngerjain, apalagi orangnya banyak gitu. Ada yang cepat, ada yang nggak ngerti-ngerti gitu, biasa itu. Ada yang nggak serius gitu ya, ada yang serius. Ya, jadi agak lama, jadi saya yang ngajar kan bisa bikin kopi dulu, bisa cari snack, lumayan gitu loh, ngambil napas dulu lah kan, kalau ngajar itu seharian pegel punggung, orang kan nggak tahu kalau ngajar seharian gitu kan kiranya enak gitu ya, begitu selesai sorenya pegel semua itu, punggung, mulut, suara juga habis gitu. Nah makanya kalau lagi beneran gitu, paling enak tuh kasih soal gitu, suruh kerjain. Nah bagus juga kan buat latihan sendiri gitu ya, latihan sendiri. Nah, saya bisa coffee break gitu loh. Nah, tapi kalau di online kan nggak bisa. Kalau di sini saya upload YouTube, kalau saya tinggalin kan nggak bisa. Ini ya udah saya kasih soal, saya jawab gitu ya. Biar cepet, biar 30 menit. Oke, apalagi ya? Oke, nah terus kemudian booking reserve. Nah ini perlu mengetahui bagaimana cara membukukan cadangan. Di PSG, di konsesi, di servis kontrak boleh atau tidak, nah itu di modul 4. Modul 4 itu penting itu, modul 4 itu ya. Supaya tahu nanti kenapa nanti di konsesi itu membukukan cadangan mudah, kenapa di PSG itu membukukan cadangan itu ada hubungan dengan asumsi harga minyak, misalnya cadangan minyak gitu ya. Nah itu ada di situ, modul 4. Didengerin aja. Modul 4 bagaimana, apa beda membukukan cadangan di sistem-sistem tersebut. Tadi kan di modul 1, 2, 3 itu kan kita sudah bahas jenis-jenisnya. Nah ini kaitannya dengan cara membukukan cadangan gimana gitu. Itu ada di modul 4. Kemudian modul 5 itu masalah PSG Indonesia. PSG Indonesia. Jadi saya
Di modul 5 itu cerita sejarah, mulai sejarah dikit lah ya. Sejarah mulai dari era kolonial, kemudian era awal kemerdekaan gitu ya, sampai era industri migas modern. Itu saya dari studi literatur. Tadi ada banyak literatur yang saya pakai gitu ya, buku-buku. Perlu belajar sejarah itu gitu ya. Karena supaya kita tahu sejarah PSC, sejarah migas di Indonesia, dulu pernah konsesi zaman Belanda, konsesi nggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, gitu ya. Waktu kemerdekaan kita pakailah perjanjian karya, kontrak karya, ternyata nggak cocok juga menurut Pak Ibnu Sutowo, makanya muncullah PSC. PSC itu yang pertama di dunia, walaupun di negara lain ngaku-ngaku pakai PSC sebelumnya pernah, tapi kan secara formal kontrak yang ada di dunia PSC itu Indonesia. Yang lain boleh aja dulu merasa di pertanian atau di mana pernah pakai konsep PSC, tapi di industri migas yang officially, yang formally ada kontrak PSC-nya yaitu Indonesia tahun 66 itu gitu ya. Itu sejarah gitu, sejarah. Jadi kita perlu tahu. Karena kalau nggak tahu suka sok tahu gitu, itu yang jadi masalah. Kalau tiba-tiba ada yang baru tantang petenteng gitu ya, sok tahu migas, nggak pernah tahu sejarah, nah itu nggak kurang baik gitu. Makanya kita harus belajar sejarah, kita pelajarin dulu sejarah PSC, dulu kenapa kita mengeluarkan paket insentif gitu dulu gitu ya. Jadi cukup visioner zaman dulu itu sebenarnya gitu. Ada dinamika itu saya bahas di modul 5. Nah, di modul 5 itu saya menyarankan. Nah, itu kan tadi kan ada 3 era yang saya adopt dari referensi-referensi yang ada gitu ya, dari Sri Tua Arif sebenarnya yang membagi itu. Kemudian saya tambahin ini momentum ini, karena momentum COVID ini, maka mulai tahun ini atau tahun depan itu kita ganti era gitu, era post COVID atau era nggak tahu nih COVID kapan selesai, pokoknya era COVID post COVID lah ya. Kita harus ganti era gitu ya, karena dunia bisnis itu akan berubah. Migas tidak terkecuali gitu loh, hulu migas. Kita akan berubah, negara lain sekarang siap-siap berubah. Di beberapa webinar, meeting saya sering sampaikan itu kalau ibu-ibu, bapak-bapak pernah ikut gitu ya. Intinya it's time to change gitu ya. Waktunya kita berubah, jangan kebanyakan diskusi-diskusi lah. Berubah karena yang lain berubah. Negara lain sedang mikirin berubah, kalau kita nggak berubah kita ketinggalan kereta. Sama-sama sekarang lagi nyiapin perubahan, yang saya khawatir yang lain keluar dengan format perubahan, kita masih diskusi. Janganlah. Itu saya menyarankan di modul 5 itu kita masuk era baru, kita keluarkan konsep-konsep baru, konsep bisnis baru di dalam industri migas post-COVID itu seperti apa. Kita antisipasi sekarang. Yang lain juga begitu. Kita harus duluan, seperti dulu, PSC kita duluan, kita apa-apa duluan sekarang, dulu gitu ya. Sekarang jangan sampai kita disalip sama orang-orang. Yang PSC ini kan paling duluan kita gitu. Yang lain itu tahun 70-an ke atas lah yang baru belajar PSC. Tapi kan lebih, jangan sampai kalah sama yang udah duluan gitu ya. Nah, itu di modul 5. Modul 6 economic analysis, nah itu konsep di mana IRR, NPP, profitability index, apa itu, kemudian bagaimana, nah itu sebenarnya hal yang banyak ibu-ibu sumber di Google gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana mengaitkan itu, keekonomian itu dengan rezim fiskal gitu ya. Bagaimana mengaitkannya? Karena kalau misalnya kita ngitung project economics secara umum kan biasa gitu ya. Nah, sekarang bagaimana mengcombine ilmu project economic dengan rezim fiskal gitu ya. Maka nanti muncullah economic analysis untuk upstream project itu. Tergantung nanti rezim fiskalnya seperti apa. Nah, itu dibahas di modul 6. Modul 7 tentang ini tambahan pengetahuan sebenarnya. Petroleum Resource Management System, PRMS. PRMS itu supaya kita memahami, punya satu bahasa. Kadang-kadang kan kita suka ngomong cadangan gitu ya, cadangan, sumber daya, itu supaya sama gitu, karena nggak semua itu cadangan gitu ya. Cadangan itu ada kriteria-kriteria yang berhak dinamakan cadangan gitu loh misalnya.
Nah, itu sudah didefinisikan oleh di PRMS ini gitu. PRMS itu kan kolaborasi dari berbagai institusi keahlian seperti Society of Petroleum Engineer, ada lagi dari geologisnya, AAPG, semualah gitu ya. Orang-orang subsurface, geologi, geophysicist, petroleum engineer. Dia membuat definisi yang sama supaya semua orang itu ketika ngomong cadangan bahasanya sama gitu ya. Ketika ngomong sumber daya itu sama. Kalau masing-masing bikin definisi bingung nanti. Dan bahwa cadangan itu dinamis, nanti bisa hari ini Bapak bisa mengkategorikan cadangan, tetapi ketika PUD Bapak itu nggak jadi dikerjakan, itu bisa turun gitu ya. Levelnya menjadi sumber daya. Nah, itu dibahas di PRMS, modul 7. Modul 8 tentang crude oil price. Jadi di crude oil price itu hanya untuk kita bicara fundamental aja, fundamental supply demand. Karena saya nggak bukan mengajarin ya. Nggak ada forecast, cara memforecast oil itu nggak ada oil price gitu ya. Nggak ada yang bisa gitu. Jadi kita tidak bicara bagaimana di ini, lebih bicara analisa supply demand, lebih bicara kira-kira apa trigger kenapa sekarang oversupply, kenapa sekarang COVID tiba-tiba demand mengkerut gitu ya, shrinkage significantly. Supply demand lah ya, kita bicara fundamental. Apa-apa faktor yang mempengaruhi harga minyak gitu ya. Berapa harga minyak ke depan, nobody knows gitu ya. Jadi nggak ngomong berapa, nggak tahu, nggak ada yang tahu gitu. Kalau tahu tentu kita nggak di sini gitu ya. Udah berlibur kemana gitu loh. Kita tahu harga minyak ke depan berapa, itu sama kayak kita tahu harga saham ke depan gitu kan ya. Tentu kita udah kaya raya, ngapain bikin YouTube ya. Oke, kemudian PA terakhir yang baru saya selesai itu minggu lalu itu baru sampai PSG Gross Split. Nah, PSG Gross Split ini bisa panjang bisa pendek nih kalau mau cerita gitu. Maka karena 30 menit, saya mencoba versi yang paling bisa 30 menit. Karena kalau misalnya mau panjang lebar bisa versi 1 jam, kesian yang dengar gitu ya. Tapi sebelumnya saya pernah bikin juga YouTube gitu ya. Sudah saya upload juga Upstream Petroleum Contract. Jadi saya supaya tidak redundant, saya tidak mau mengulangin apa yang saya bahas di video yang pernah saya upload. Jadi saya lebih fokus di yang di modul 9 Gross Split ini, saya lebih fokus ke isu-isu update lah, yang lebih update lah. Maksudnya apa setelah 3 tahun implementasi Gross Split itu apa yang terjadi dan apa yang perlu diimprove gitu ya. Lebih ke arah situnya ya. Tapi diskusi yang lebih ke belakang itu sudah pernah saya upload di video sebelumnya gitu. Jadi supaya saya menghindari redundant, dan satu, kedua saya mengejar 30 menit. Sebelum 30 menit harus sudah selesai. Ya mudah-mudahan modul Gross Split ini cukup cukup sesuai ekspektasi lah, minimal gitu ya, bayangan saya gitu ya. Karena saya intinya apalah, kita kan harus ketika anyway apapun itu tidak ada yang perfect gitu ya. Poin saya itu ya. Saya tidak bilang kontrak A sama kontrak B bagus mana, karena di dalam ilmu rezim fiskal migas yang saya pelajarin itu at the end itu kesimpulannya cuma satu gitu ya. One size fits all model does not exist. Jadi memang tidak ada satu model yang baik buat semua gitu. Itu prinsip sebenarnya gitu. Prinsip yang itu. Jadi ketika kita kemarin itu bilang bahwa ke depan setelah 2017 itu harus Gross Split, itu agak bertentangan dengan apa yang saya pahami gitu ya. Karena dia pemahaman saya itu tidak ada model yang baik untuk semua gitu. Ada yang baik untuk ekspor ini, ada yang baik untuk situasi seperti ini. Jadi kalau tiba-tiba ada yang mengklaim bahwa ini baik semua, nah ya, itu hebat juga gitu ya. Jadi itu filosofi itu one size fits all model does not exist. Nggak ada model yang baik untuk semua. Jadi apa kekurangan kelebihannya itu kita identifikasi. Kalau ada kekurangan ya kita perbaiki gitu ya. Itu message saya di modul 9. Nah, selesai sampai situ sih minggu lalu ya 25 September itu, karena baru saya sempat modul itu. Nah besok insya Allah saya
akan menyelesaikan eh, kan masih sisa 5 modul lagi nih. Ini saya sebelumnya mohon maaf nih, saya agak narsis sedikit karena kok di setiap modul ini kok ada foto saya gitu ya. Saya dikomplain sama anak saya juga kok. Tapi ya sekali-sekali nggak apa-apa lah. Kan sekali lewat aja. Jadi ada sisa 5 modul. 5 modul itu saya akan selesaikan secepatnya gitu ya. Besok insya Allah ini saya selesai nih yang modul 10 ring fence and other provision. Jadi di situ saya akan menjelaskan mengenai ring fencing itu apa. Apa sekarang ring fencing kita itu berdasarkan wilayah kerja. Apa untung ruginya pakai wilayah kerja? Kenapa nggak kita buka ring fencingnya ke negara seperti di beberapa negara lain, nggak semua gitu ya. Kemudian saya akan membahas apa itu investment credit. Kenapa investment credit itu kadang-kadang jadi masalah. Padahal dia insentif, kenapa kadang-kadang dia tidak jadi insentif. Kemudian DMO, apa problem-problem yang dihadapi ketika domestic market obligation ngitung-ngitungnya itu. Kemudian FTV, first trend petroleum. Ada 3 aspek itu. Udah selesai, mudah-mudahan malam ini bisa saya upload gitu ya. Jadi besok udah bisa ada di YouTube. Yang modul 10 ini. Di modul 10 itu ring fencing sama yang 3 hal yang biasanya ada loophole. IC, investment credit, DMO, and satu lagi tadi FTP itu kan ada loophole berdasarkan praktek selama ini. Nah ini saya tahu kenapa, karena dari praktek gitu ya. Kalau sistem itu kan dalam perjalanannya, ada masalah itu kan dari reality. Kadang-kadang model itu kan dulu waktu yang bikin kan belum tentu kebayang juga dia akan terjadi seperti ini. Nah justru ini ada situasi seperti ini, ya terus bagaimana memperbaikinya. Kan selalu gitu kan, dalam realita itu jauh lebih kompleks dari model yang dibuat dulu gitu ya. Itu nanti di modul 10. Modul 11 insya Allah minggu depan. TSC modeling kita bicara bagaimana tadi gitu ya, bagaimana menghitung IRR pakai Excel ya. Nanti caranya saya step by step-nya 30 menit selesai. A to Z menghitung dari diketahui data-data sampai ngitung IRR, NPV, government take, dan analisa sensitivitas. Mudah-mudahan bisa 30 menit. Insya Allah minggu depan. Kemudian modul 12 bagaimana bernegosiasi. Ya tadi yang saya cerita di awal, nanti kita negosiasi antara investor dengan pemerintah. Baik di Indonesia maupun di luar. Jadi bagaimana membuat win-win situation gitu ya. Itu dari apa yang saya pahami selama ini gitu ya. Mungkin lebih kurangnya nanti mohon maaf. Itu modul 12. Modul 13 itu ada lagi, saya keinget waktu modul 13 ini, kok kita bicara standalone, ada incremental economics, apa itu bedanya, bagaimana cara menghitung incremental economics, itu di modul 13. Dan terakhir, ini salah ini. Yang terakhir itu modul 14 ya ini. Summary and closing yang ini modul terakhir, modul 14. Summary and closing itu nanti saya lebih banyak bicara kira-kira what next gitu ya. Apa yang perlu ibu-ibu, bapak-bapak dalami lebih lanjut ketika bicara petroleum economics ini, kira-kira referensi-referensi apa yang bisa dijadikan acuan, apa case-case tertentu sih yang sering timbul gitu ya, mengenai eskalasi, apalagi yang mengenai asumsi harga, mengenai nanti ada beberapa case-case yang mungkin bisa saya share di summary and closing itu. Oke, saya kira itu Mbak Sari yang bisa saya share gitu ya di paparan ini, karena saya nggak bicara substansi detail, karena substansi detailnya kan sudah ada di videonya gitu ya. Nah mungkin kalau ada yang pernah nonton, kalau ada pertanyaan monggo, kalau yang belum nonton ada pertanyaan juga monggo. Saya kira demikian Mbak Sari ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak paparannya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh tadi teman-teman yang sudah tahu channel YouTube-nya Pak Beni, silahkan subscribe. Nanti bisa pelajari lebih lanjut di channelnya beliau ya Pak ya. Iya ya. Kalau mau nanya bisa lewat email, bisa lewat apa-apa, WA juga bisa. Nah, mumpung Pak Beni ada di sini nih, kalau mau tanya lebih lanjut, silahkan. Tadi ada beberapa pertanyaan, ada dari Pak Heri Pasca, yang pertama. Pak Heri Pasca
Bisa dengar suara saya, Pak? Oke, Mbak tangannya. oke, selamat malam Pak Beni. Terima kasih banyak, luar biasa penjelasannya. Mungkin luar biasa pengalaman Bapak juga sudah pernah di SKK Migas. Saya ada 2 pertanyaan Pak Beni. Mungkin yang pertama ingin menanyakan apa sih beda The Economist sama decision analyst. Biasanya di beberapa perusahaan kayak Inpex atau Saudi Aramco atau Qatar Petroleum dia menggunakan ekonomis, tapi beberapa perusahaan kayak Eni atau apa dia pakai namanya decision analyst. Oke, terus yang kedua mungkin pengalaman Bapak selama di SKK Migas kan biasanya bila mana ada project well baru POD itu kan depresiasinya 5 tahun. Namun kadangkala mungkin Bapak tahu sendiri, mungkin di Riau ada satu perusahaan oil and gas dan itu akan berakhir tahun depan 2021 akan diambil oleh Pertamina. Tapi baru-baru ini sudah di-approve head of agreement untuk pengeboran sumur baru yang mana depresiasinya sudah otomatis tidak akan 5 tahun untuk cost recovery-nya, jadi mungkin setahun, tapi pemerintah tetap dengan dasar akan menaikkan barrel oil per day dari 150.000 bisa menaikkan 50.000 sehingga bisa dapat 200.000 barrel oil per day. Nah itu hitungan ekonomisnya seperti apa, kenapa pemerintah mau, mungkin apakah lebih murah produksi dalam negeri daripada impor dari Singapura atau memang ada hitungan ekonomis lainnya. Mungkin demikian dari saya Pak Beni, terima kasih. Oke. Mbak Sari langsung jawab. Boleh langsung, Pak. Boleh langsung ya? Keburu lupa nanti Bapak. Ya, oke. Iya benar, keburu lupa. Oke, Pak Heri Pasca, ini saya disclaimer dulu. Saya pernah di SKK Migas, saya pun sekarang masih di SKK ya maksudnya. Cuman kalau jawaban kan saya disclaimer ini personal opinion ya, biar enggak ini bukan jawaban sebagai SKK gitu, jawaban sebagai personal supaya nyaman. Kalau enggak kan saya harus izin. Oke, jadi pertanyaan apa beda petroleum economy dan decision analysis? Ya memang kadang-kadang job desk-nya kadang-kadang more or less mirip gitu ya. Memang kadang-kadang petroleum economist itu dia biasanya memang lebih spesifik ngurusin upstream gitu ya, ngurusin project-project upstream gitu. Kalau decision analyst ya upstream, kadang-kadang juga ngurusin yang lain-lain juga gitu ya. Kalau singkatnya more or less hampir mirip-mirip lah kerjaannya gitu ya. Kemudian oke, depresiasi ada ini spesifik kasus Rokan ya ini ya. Jadi spesifik kasus Rokan udah mau habis, terus ada ini depresiasinya gimana. Jadi gini, kalau saya dari dulu tuh melihat bahwa sebaiknya kalau kontrak itu akan berakhir, pada saat itu lebih baik itu hak dan kewajiban selesai gitu ya. Hak dan kewajiban selesai itu makanya lewat apa? Lewat depresiasi selesai, dipercepat. Jadi zaman kayak Mahakam dulu gitu ya. Dan dulu ada permen yang saya personal gitu, secara personal saya tidak terlalu melihat sepakat, walaupun saya juga sudah pada saat itu sudah meris bahwa enggak, tetap buat saya depresiasi dipercepat itu lebih win-win daripada pada saat itu permen itu memilih untuk menyerahkan akan dibayar oleh si operator berikutnya gitu ya. Itu ada permennya. Ya memang kelihatan simple, tapi ternyata more complicated than that gitu ya. Memang lebih simpel itu depresiasi dipercepat supaya selesai. Jadi begitu saya sebagai investor angkat kaki, saya tidak ada hak-hak saya lagi, selesai gitu ya. Clear and clean. Memang dalam kasus Rokan ini kan waktu sudah sedikit sekali, sudah mepet gitu ya. Ya idealnya itu kembali. Kadang-kadang hidup ini ada yang pengennya kita dengan apa yang terjadi itu kadang-kadang nggak selalu seiring sejalan. Sebenarnya idealnya itu bisa diselesaikan gitu ya, deal-deal seperti ini jauh-jauh hari gitu ya. Makin jauh hari gitu, makin banyak opsi-opsi yang lebih bisa
ditawarkan yang win-win ketimbang ketika waktu semakin mepet. Itu kayak main bola itu, kalau injury time itu udah mulai ngawur gitu, main gitu bisa gimana, kan kadang ngelihat waktu gitu ya, udah ngejar ketinggalan gitu kalau main bola gitu kan. Memang itu tadi kondisi ideal ketika misalnya ini deal ini 2-3 tahun yang lalu yang sebenarnya sudah dimulai diskusinya, kalau bisa deal sebenarnya lebih gampang gitu ya. Karena waktu lebih cukup panjang. Ya oke, tapi itu kan tidak terjadi. Nah sekarang kalau ada pilihan tinggal ini, ya sudahlah dioptimumkan pilihan ini, sudah ada HOA, depresiasi dipercepat, itu memang kalau my personal opinion, itu lebih baik. Investor juga dia pergi tanpa beban, selesai, seluruh biaya-biaya saya sudah ini, saya nggak menuntut apa-apa lagi setelah ini. Gitu ya. Kalau misalnya dia tidak didepresiasinya tidak diselesaikan pada saat itu juga 1 tahun itu misalnya, ya terus gimana misalnya? Dia minta ke siapa gitu? Apa jaminan saya nanti dibayar? Dari sisi itu juga sudah repot gitu ya. Jadi singkat cerita, karena pilihan hanya itu, ya menurut saya sih oke. Gitu aja. Ada yang lain? Next. Oke. Sebelum pertanyaan kedua nih Pak, Ya. Kita mau sampaikan berita duka cita dulu Pak. Mungkin Apa? Bapak kenal Profesor Sujati Rahmat. Oh ya, itu dosen saya Pak. Mbak. Iya, salah satu tokoh senior teknik perminyakan kita. Beliau meninggal ya. Hari ini, kalau nggak salah hari ini Pak, kemarin kita ikut berduka cita. Kita kehilangan salah satu tokoh senior migas kita. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abah Sujati Rahmat, guru kita. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Purnama TM Syarif. Pak Purnama bisa dengar suara saya Pak? Ya bisa Mbak Sari, terima kasih Mbak untuk kesempatannya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Beni, terima kasih untuk penjelasan di malam hari ini. Saya juga belum pernah lihat YouTube Pak Beni, cuman tadi udah di-share linknya, mudah-mudahan nanti bisa ngikutin apa yang disampaikan oleh Pak Beni. Mohon maaf juga kalau pertanyaan saya ini masih newbie ya, karena memang saya sendiri basicnya dari subsurface, jadi kurang begitu paham tentang petroleum economics sendiri. Yang pertama yang mau saya tanyakan adalah terkait dengan fiskal. Fiskal itu apakah ketika kita mau melakukan eksplorasi, fiskal itu baru hanya di saat eksplorasi saja, atau pada saat eksploitasi juga akan berpengaruh terhadap keekonomian. Dan juga tadi Bapak bilang bahwa fiskal itu juga bisa dinegosiasi, artinya bahwa setiap investor itu bakalan berbeda-beda ya nilai fiskalnya, atau seperti apa Pak? Pertanyaan yang kedua dari saya, ketika kita menjalankan sebuah proyek, misalkan dari segi subsurface, saya bilang dari dari forecast-nya kita bilang selama sampai PSC ini berakhir kita bakalan dapat gain segini, tapi kenyataannya kita berjalan melakukan proyek tersebut, kita ada mundur, entah itu kendala internal segala macam, akhirnya proyek itu mundur sehingga peak production yang tadinya sudah kita canangkan itu pun akan mundur, sehingga itu yang tadi akan berpengaruh terhadap keekonomian yang sudah kita hitung. Nah, ketika proyek kita mundur beberapa tahun gitu ya, apa sih yang harus kita benar-benar lihat? Memang apakah proyek ini bakalan terus kita lanjutkan, atau memang kita terminate aja daripada kita malah rugi gitu, Pak? Iya, itu Pak. Mungkin dua pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab ya, Mbak Sari ya. Mas. Iya, Mangga, Pak. Mas Purnama. Oke, Mas Purnama, terima kasih pertanyaannya. Jadi fiskal itu memang secara umum itu fiskal itu pada saat eksplorasi, pada saat penawaran blok itu sudah dikasih tahu gitu ya. Nanti untuk ini akan dapat split sekian, split sekian, split sekian. Kemudian memang di beberapa negara, kalau di Indonesia seperti itu. Kalau di beberapa negara memang
Artinya pada saat nanda tangan kontrak kita udah tahu gitu fiskal kita seperti apa gitu ya. Nah, tapi di beberapa negara itu ada yang justru fiskal itu dipertandingkan gitu ya, dari bagian daripada pemenang untuk dapat blok tersebut. Jadi nanti kita disuruh masukin sendiri, splitnya pengennya berapa gitu, royalti pengen berapa. Nah, itu nanti bagian yang dipertandingkan. Nah, kemudian apakah bisa dinegosiasi di dalam perjalanannya? Ya memang dalam banyak kasus gitu ya. Ketika ibu bapak POD itu kan sudah ada fiskalnya. Ternyata nggak ekonomis gitu loh. Biasanya ya kalau nggak ekonomis kan nggak dikerjain. Jadi biasanya bernegosiasi dengan pemerintah untuk minta insentif gitu ya. Nah nanti tinggal pemerintah mau nggak ngasih insentif gitu ya. Kalau nggak dikasih insentif nggak jalan. Kalau kasih insentif berkurang bagian pemerintah. Nah, di mana kira-kira pemerintah melihat win-win-nya seperti apa? Jadi nanti akan misalnya dikasih, yang namanya minta itu kan, minta 10 kan belum tentu dikasih 10 gitu ya. Biasanya nanti bagian dari negosiasi tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya itu, kalau proyek mundur, cadangan, nah, intinya gini loh. POD, ketika kita menyetujui suatu POD, itu kan berdasarkan informasi yang kita miliki pada saat itu. Informasi cadangan pada saat itu bisa berubah kan nanti dalam perjalanannya ketika nanti dieksekusi, pemboran, ada apa namanya, dinambah sumur, bisa jadi cadangan nambah atau sebaliknya berkurang. Tapi pada saat POD itu informasi yang paling baik yang kita miliki. Asumsi harga, jadwal on stream itu kan sesuatu kesepakatan berdasarkan asumsi terbaik yang kita miliki pada saat itu. Pada saat itu ya itulah yang terbaik gitu ya. Tapi dalam perjalanannya kan bisa molor. Nah, molor itu nanti memang kok di SKK itu kan ada yang memonitor. Ada namanya divisi program kerja, itu kan dia ada departemen yang mengurusi monitoring POD. Jadi itu dimonitor. Jadi dilihat keekonomiannya, oke, delay gitu ya, terus nanti berpengaruh ke keekonomian atau tidak. Tapi biasanya kalau project itu belum dikerjakan, belum FID istilahnya, belum final investment decision. Jadi ibu bapak dapat POD nih, disetujui hari ini misalnya. Kemudian kan dilakukan front end engineering design, FEED gitu ya. Nah setelah FEED itu kan sebelum bapak bangun, bapak membuat keputusan dulu, atau ibu membuat keputusan dulu yang namanya final investment decision. Jadi gate payment final investment decision itu yang memutuskan project lanjut atau tidak gitu ya. Nah kalau project sudah lanjut, nah kalau pada titik itu bapak bisa nggak jadi. Ya pada saat final investment gate itu bapak bisa nggak jadi. Oh tiba-tiba kayak sekarang nih ya. Pada saat sebelumnya harga minyak diasumsikan 70, sekarang 40, nggak jadi ini bisa. Bisa nggak jadi karena bapak belum ngapa-ngapain. Baru selesai front end engineering design gitu ya. Belum mulai EVC. Nah pada saat itu bisa nggak jadi. Tapi kalau bapak sudah jalan gitu ya, biasanya tidak ada pilihan untuk stop. Stop tuh lebih rugi gitu ya daripada terus gitu ya. Artinya tetap terus ya, nanti minimize loss atau diskusi dengan government kira-kira solusi yang win-winnya seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Sari, buat Mas Purnama. Yep. Saya mau endorse sedikit nih Pak, buku Bapak Pak. Pak Beni juga menulis beberapa buku selain vlog. Salah satunya judulnya Ekonomi Migas ya Pak. Tolong koreksi kalau saya salah. Ekonomi Migas betul ya Pak? Ya, Ekonomi Migas. Iya. Selanjutnya dari Mbak Nabila. Ya, Mbak Sari, terima kasih. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Siapa, Sari? Nabila, Pak. Nama saya Nabila. Oke, Nabila. Ya, Pak, saya izin bertanya. Jadi, saya pernah diberikan tugas oleh atasan saya untuk menghitung value of information dari sebuah pekerjaan. Nah, kemarin itu saya sudah belajar juga sampai yang decision tree, makanya tadi saya lihat juga dari slide Bapak ada decision tree, saya langsung ingat, dan kemudian saya sempat stuck di perhitungan value of information itu tepat sekali di penentuan angka probability. Jadi angka probability success of fail-nya itu mohon
Maaf jika saya miss ya Pak, apakah lebih Di detailnya? situ bukan di sini, dari situ taruhnya. Ya Pak, halo? Oh, maaf Pak, sebelumnya jika saya miss, apakah lebih detailnya untuk cara menentukan nilai probabilitas itu ada di salah satu modul Bapak? Dan jika tidak, apakah mungkin ada buku referensi yang bisa saya pelajari untuk menghitung nilai dari probabilitas tersebut? Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Nabila. Nah ini menarik ya, value of information itu suatu konsep yang menarik. Ya memang nanti memerlukan informasi-informasi mengenai ketika kita masuk ke decision tree, kita memerlukan informasi mengenai probabilistik gitu ya. Probabilistik ini itu bisa macam-macam gitu ya. Memang biasanya yang umum itu ya lewat expert judgment gitu ya. Lewat expert judgment gitu, dia yang mengassign probabilitasnya berapa. Bisa juga lewat data-data historical kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada kan nggak bisa juga gitu ya. Di modul memang saya nggak detail gitu ya, nggak masuk decision tree detail. Ya mungkin nanti setelah selesai modul petroleum economics, mungkin bisa aja kepikiran untuk bikin modul mengenai decision tree analysis in oil and gas industry ya. Tapi nanti. Tapi kalau misalnya Mbak Nabila pengen cepat, ini kan mendesak nih disuruh atasan ya. Ya mungkin bisa aja nanti japri gitu ya, email ke saya nanti saya bisa kasih, karena value of information ini banyak gitu ya, mulai dari ketika kita bicara mulai dari urusan seismik, mulai dari urusan drilling, mulai dari urusan dan seterusnya gitu ya. Nanti spesifik value of implementasi value of information di pekerjaan apa gitu ya. Nanti mungkin bisa saya share, ada beberapa paper mungkin gitu ya, saya ingat sih ada sih, cuman makanya karena banyak gitu saya pengen lebih spesifik isunya di mana gitu. Nanti bisa saya share. Demikian Mbak Sari. Kalau probabilitas hubungannya sama Monte Carlo nggak sih Pak? Masih ada hubungan? Ya Monte Carlo kan ya salah satu cara untuk mengakses probabilitas ya. Iya, sensitivitas probabilitas kan ya Monte Carlo. Selain, saya juga mau kasih informasi nih buat Nabila. Ini di depan saya tuh ada buku Proyek Hulu Migas, Evaluasi dan Analisis Petroekonomi, karangan Pak Rinto Pudiantoro. Ini juga banyak membahas mengenai petroleum economics ya Pak, bukunya Pak Rinto ini. Iya, iya. Yap. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Febri. Mbak Febri, bisa dengar suara saya, Mbak Febri? Mbak Febri? Oke. Malam, Pak Sari, makasih. Maaf. Iya, malam Pak Beni. Malam, ya, Pak. Jadi masih di unmute, jadi agak lambat responnya. Iya. Menarik kali Pak Beni materinya malam ini. Saya juga terus terang saya baru juga tahu kalau ada YouTube untuk petroleum economic. Selama ini saya juga nyari-nyari bahan gitu ya untuk petroleum economic. Kebetulan saya memang belum pernah ngitung petroleum economic karena background saya memang dari field. Jadi ini baru tertarik lah gitu. Mudah-mudahan bisa. Jadi saya cuma penasaran gini Pak Beni. Yang pertama untuk dari sisi project tadi, misalkan project itu mundur gitu ya. Itu mungkin apa penyebab internal atau eksternalnya dan mungkin seberapa besar sih impact-nya gitu kalau misalkan suatu project itu mundur terhadap value suatu project gitu ya, terutama untuk ke pemerintahnya apa impact-nya, kemudian ke company-nya sendiri apa impact-nya gitu. Maksud saya seberapa besar gitu, saya belum dapat bayangannya karena saya juga belum pernah hitung untuk saya. Itu satu. Yang kedua, terutama untuk lapangan-lapangan yang mature, lapangan-lapangan yang tua gitu, yang mungkin yang decline-nya udah lebih cepat, mungkin lapangannya baru pernah dieksplorasi tapi decline cukup cepat. Apakah ada apakah sama gitu kayak perhitungan keekonomiannya? Kemudian kalau memang sama, apa ada tips atau triknya supaya
lapangan tersebut bisa tetap ekonomis gitu untuk terutama untuk investor-investor yang skalanya bukan skala dunia gitu ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, apakah menurut Pak Beni ada perlu semacam kebijakan non fiskal gitu ya, atau mungkin regulasi yang bisa membantu supaya investor bisa tertarik sama lapangan-lapangan yang mature, yang mungkin atau yang diklaimnya bisa cepat gitu Pak, seperti misalkan reservoir lenses, mungkin seperti itu. Mungkin itu Pak Beni, mohon dijelaskan Pak. Oke, terima kasih, Terima kasih Pak. Mas Febri, pertanyaannya. Saya langsung jawab aja ya, langsung to the point aja. Misalnya proyek mundur. Kalau proyek mundur itu sebenarnya yang terdampak itu dua-duanya, karena keekonomian mundur itu baik pemerintah maupun kontraktor. Tapi tentu yang lebih suffer kontraktor, karena kontraktor itu kan keluar uang gitu ya. Kalau pemerintah kan nggak keluar uang gitu ya. Artinya kalau kita bicara risiko investor lebih besar daripada risiko pemerintah. Kenapa mundur? Itu biasanya kalau mundur itu macam-macam sebabnya. Ya salah satu misalnya tiba-tiba market nggak ada gitu ya. Misalnya gas biasanya gitu ya. Kalau misalnya lapangan gas tiba-tiba yang nyerap nggak ada atau tidak ada kesepakatan harga gitu-gitu. Itu yang menyebabkan mundurnya suatu proyek itu. Dan bisa juga oleh sebab-sebab yang lain. Tapi dampaknya memang baik bagi investor karena dia akan IR-nya akan turun gitu ya, gross revenue-nya akan turun. Problemnya kalau mundur itu begini, kalau misalnya lapangan itu bisa produksi 10 tahun gitu ya. Sampai akhir kontrak nih misalnya. Akhir kontraknya katakanlah 2030, Bapak produksi 10 tahun dari sekarang kan 2020. Kalau mundur 2 tahun, 2022 produksi, artinya Bapak cuma bisa produksi kan 8 tahun, nggak jadi 10 tahun gitu ya. Jadi 2 tahun sisa tilnya itu tidak bisa Bapak nikmati karena kontraknya sudah habis kan, legally gitu loh maksudnya. Nah itu yang membuat jadi ekonomi Bapak lebih terganggu daripada ekonomi government. Kalau government kan ya masih bisa menikmati itu nanti siapapun operatornya kan begitu. Itu yang saya bilang kenapa investor lebih suffer daripada government ketika proyek itu mundur. Kemudian kalau lapangan kecil, lapangan besar ya memang keekonomiannya beda ya. Tapi dua-duanya belum tentu lapangan besar itu tidak butuh insentif daripada lapangan kecil. Kadang-kadang kalau lapangan besar dia magnitude investasinya besar gitu ya. Ya dia butuh insentif juga ya. Keekonomiannya juga jelek juga gitu ya. Karena dia butuh investasi yang sangat besar, butuh fasilitas produksi yang sangat besar, kompleksitas subsurface. Kalau yang lapangan kecil, ya bisa ekonomis juga. Tapi memang gini, jadi menurut saya sih, kalau lapangan kecil itu, dia lebih harusnya lebih fleksibel menggunakan teknologi yang lebih sederhana gitu ya, yang lebih fit for purpose, teknologi tepat guna sehingga dibantu keekonomiannya. Kalau menurut saya sih bisa lah. Kalau zaman dulu malah ada insentif khusus untuk lapangan-lapangan marginal gitu ya. Ya kalau sekarang kalau misalnya ibu bapak punya lapangan nggak ekonomis sebenarnya bisa di-raise gitu ya. Apalagi dengan kondisi harga minyak yang sangat rendah seperti sekarang itu bisa dibantu dengan insentif pastinya gitu ya. Kemudian, nah ini kan ada dua ya. Ada yang ketiga, pertanyaan yang ketiga dari Mas Febri, fiskal dan non-fiskal. Fiskal penting, tapi non-fiskal juga penting gitu ya. Non-fiskal itu kan yang tidak terkait langsung dengan fiskal gitu ya. Aturan-aturan, kemudahan-kemudahan berinvestasi, percepatan persetujuan-persetujuan, perizinan. Nah ini semuanya sangat berpengaruh juga ke keekonomian. Ujung-ujungnya tadi ke time is money tadi gitu ya. Jadi perizinan yang cepat, kepastian persetujuan yang diperlukan itu sesuai dengan jadwal dan tidak ada hambatan-hambatan operasi di daerah, itu kan semua aspek-aspek non fiskal yang dibutuhkan untuk tercapainya proyek supaya on schedule gitu. Mungkin itu Mbak Sari. Ya Pak, di copy Pak. Dari penjelasan Bapak tadi tuh, saya ada pertanyaan nih Pak, mengenai minimum attractive rate of return. Kan setiap perusahaan kan ada beda-beda ya Pak? Iya. Tadi kan Bapak sempat info gitu. Iya.
berdasarkan pengalaman Bapak nih, berapa sih minimum atraktif rate of return ini variasinya di beberapa perusahaan gitu, Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Minimum attractive rate of return atau MAR. Jadi segala tergantung dari kalau pakai teori gitu ya. Pertama teori dulu nih sebelum yang gampang-gampang. Jadi kalau teori itu sebenarnya dia kalau di textbook finance itu biasanya digunakan yang namanya weighted average cost of capital gitu ya. Jadi rata-rata tertimbang dari biaya modal. Jadi dari biaya equity-nya berapa, dari biaya kalau ada hutang dari biaya hutang berapa gitu kan. Itu yang komponen dari biaya modal gitu ya. Itu teorinya gitu ya. Teorinya itu harus dipakai ya itu harusnya gitu ya. Tapi itu juga biasanya perusahaan itu juga misalnya nih saya pakai misal biar gampang. Misalnya tadi teori WACC tadi misalnya 10% itu ya. Nah, biasanya perusahaan itu dia tambah lagi gitu loh, resiko faktor premium daripada resiko misalnya masih ada resiko subsurface, misalnya saya masih ragu dengan uncertainty cadangan yang bisa saya recover karena data masih terbatas, maka biasanya saya tambah lagi premium istilahnya gitu ya. Premium 2%, ada yang 3%. Jadi makanya tadi bisa beda-beda MAR dari perusahaan-perusahaan itu gitu ya. Ada yang 15%, ada yang 16%, ada yang 13%. Nggak sama sih. Tapi itu basisnya itu, karena itu juga sebenarnya merefleksikan dari biaya modal dan biaya equity tadi, juga merefleksikan resiko dari proyek itu gitu loh. Kira-kira jawaban singkatnya seperti itu, Mbak Sari. Jadi sekitar 13-15% gitu ya Pak? Tambah ya average mungkin sekitar itu. Ada yang lebih rendah dari itu ya. Oke, siap. Masih ada pertanyaan lain ini dari tempat-tempat yang lain? Barangkali, Pak. Ngomong-ngomong Pak, itu pilotnya cuma sampai 14 Pak, closing summary Pak. Nggak akan dilanjutkan dengan topik lain Pak, kira-kira Pak. Yang petroleum economic sampai 14. Itu kan sesuai materi yang biasa saya sampaikan. Kalau menurut saya itu sudah cukup gitu ya, mengcover aspek-aspek petroleum economic yang biasa dilakukan. Nah memang setelah itu, memang ada yang japri saya juga sih, yang japri minta diskusi spesifik tentang case-case ini, ya mungkin nanti setelah itu selesai, insya Allah akhir Oktober ini, baru saya pikirin lagi deh. Target saya nyelesain itu dulu, 14 modul, yang mudah-mudahan nggak terlalu sibuk bulan Oktober ini selesai. Nah setelah itu nanti kita pikirin lagi. Oke, siap. Sebelumnya itu juga ada Pak Ardian Koda sama Pak Made Sumandra ya sebelumnya ya, juga bahas tentang international oil and gas. Terus Pak Made bahas tentang PSG sama gross split, cost recovery sama gross split. Jadi nanti info dari beliau-beliau sebelumnya bisa melengkapi penjelasan Bapak hari ini. Iya, betul. Waktu itu sebenarnya PSG gross split itu kan saya diminta. Teman kan bosen saya ngomongin PSG gross split terus waktu itu. Makanya saya minta tolong Pak Mas Made gitu ya. Mas Made supaya gantian yang muda-muda lah. Jangan saya terus. Made itu kan junior saya di SKK. Menurut saya dia sangat paham gitu ya. Mungkin waktunya ngomong ke luar lah. Jangan di kantor terus. Jadi saya waktu itu minta supaya Mas Made aja lah. Kalau saya udah bosen orang dengerin saya ngomongin gross split. Iya, siap. Jadi ada pertanyaan lagi nih Pak dari Mbak Nidia Farida. Mbak Nidia bisa dengar? Selamat malam. Ya, silakan Mbak. Ya, halo Mbak Sari. Ya, silakan Mbak. Oh, oke. Terima kasih Mbak Sari atas waktunya. Pak Beni, izin bertanya, saya Nidia Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama Pak, misalkan dilakukan perhitungan untuk suatu field ya Pak, dan ternyata nggak ekonomis nih Pak, terus kita ada solusi, coba tambahkan field-field yang berdekatan, jadi nanti akan dihitung keekonomian untuk multi-field. Nah Pak, kalau untuk perhitungannya itu, apakah bisa langsung kita gabungkan semua cost-nya, kemudian produksinya, terus kita hitung dalam satu
keekonomian menghasilkan satu WRR dan NPV, atau dihitung per satu-satu field itu Pak, atau mungkin ada sebenarnya ada cara perhitungan yang lain. Kemudian untuk perhitungan kedua Pak, terkadang kan kita dalam menghitung keekonomian ada yang facility base ya Pak. Jadi kita selesaikan dulu facility di awal. Nah ini kan sebenarnya bikin suffer di cash flow kita ya Pak ya di awal. Jadi kemungkinan besar akan negatif untuk beberapa tahun. Hal ini kan berdampak ke IRR hasil keekonomiannya ya Pak ya, terlihat kurang bagus. Kemudian juga berdampak ke POT juga Pak. Nah sebenarnya untuk kasus facility base ini bisa diakali atau diberikan solusi seperti apa sehingga kalau kita menyampaikan suatu analisis keekonomian itu masih terlihat menarik gitu Pak. Gitu sih Pak. Oh, sama satu lagi Pak, yang terakhir. Kalau untuk POT sendiri Pak, sebenarnya dianggap pengembalian yang bagus itu setelah beberapa tahun sih Pak. Kayak gitu sih paling Pak. Itu pertanyaan dari saya, mohon bantuannya Pak. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Mbak Nidia. Jadi pertanyaan pertama, satu pil nggak ekonomis, ada pil-pil berdekatan gitu ya. Mau gimana caranya? Memang kalau menurut saya sih yang paling gampang digabungkan, langsung integrasi namanya kan. Jadi integrasi dari yang fil yang nggak ekonomis ini dengan fil-fil berdekatan. Jadi bikin satu namanya POD integrasi aja. Sebut aja integrasi POD, integrasi, yang nama lapangannya boleh disebut POD integrasi ABC gitu ya. Jadi nanti kita bicara total produksi, total cost dari integrasi ini. Jadi satu paket nanti indikator keekonomiannya ya POD integrasi ini semua. Ini menurut saya. Kedua, facility based IRR. Nah ini memang harus dilihat detail konstruksi cash flow-nya ya. Memang seperti apa gitu ya. Kalau yang case yang facility based ini, kalau IRR-nya nggak menarik, kira-kira apa yang bisa diutak-atik itu memang idealnya harus lihat cash flow-nya langsung gitu ya, supaya kita bisa cari solusi apa yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga POT berapa tahun? Nah POT ini gini loh, di POD itu di PTK, di Pedoman Tata Kerja POD, makanya nggak ada POT gitu ya, PO time, karena memang relatif gitu ya POT itu. Biasanya kalau secara teori POT itu dibandingkan dengan proyek sejenis gitu ya. Jadi kalau misalnya proyek sejenis POT jadi sama kayak MAR gitu ya. Jadi tapi dia dalam hal ini POT. Jadi biasanya head office menetapkan untuk proyek hulu POT misalnya 3 tahun gitu ya. Maka kalau dia kurang dari 3 tahun bagus gitu ya. Kalau dia 5 tahun nggak bagus. Jadi relatif besarannya memang relatif. Makanya di standar summary keekonomian POD di SKK di kita itu memang nggak muncul POT itu karena itu angka yang relatif. Untuk internal bisa aja dilakukan karena internal mungkin punya acuan POT project itu berapa tahun gitu ya. Itu tergantung internal. Kalau di SKK di PTK kita nggak pakai karena ya bisa macam-macam. Bisa ada yang menganggap ya kalau project besar mungkin 6 tahun bagus gitu ya, nggak ada satu single answer gitu loh. Demikian, Mbak Sari. By the way, kita sampai jam berapa ya? Takutnya udah mulai ngantuk nih, saya juga. Kita sampai jam 9:30 biasanya, Pak. 2 jam. Waduh. Tapi kalau Bapak ada kesibukan lain, mau lebih awal? Iya, mungkin saya kebetulan 9:30 itu ada appointment gitu ya. Ada yang mau telepon gitu, jam 9:30 dari luar. Nah, jadi kalau bisa sebelum itu supaya saya ada persiapan untuk yang jam 9:30, kalau bisa selesainya ya 9:15 lah begitu. Paling telat. Nggak apa-apa, Pak. Ya, kebetulan kita nggak ada, sebentar saya cek dulu. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi sebenarnya. Kalau Bapak masih nggak keberatan, kita jawab satu pertanyaan dari Pak Arfan. Boleh, monggo. Boleh ya, pertanyaan terakhir ya, Pak? Ya. Silakan, Mas Arfan. Oke, Pak. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Maaf, Pak Beni. Monggo. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak.
Mas, sorry, Arpan ya? Iya, Pak. Arpan, oke. Ini kan terkait dengan ekonomi petroleum ya, Pak. Ya. Sebenarnya saya juga kurang mengerti tentang ekonomi petroleum, tetapi yang ingin saya tanyakan adalah apakah secara teori untuk menghitung ekonomi petroleum dan ketika kita ingin menghitung ekonomi di saat kita membangun pabrik itu apakah sama, Pak, atau tidak? Ya. Biasanya kalau di membangun pabrik dimulai dari return on investment sampai dengan discounted cash flow rate-nya, Pak. Kalau di petroleum apakah sama, Pak? Sama. Bedanya cuman di itu tadi. Kalau di bangun pabrik kita kan cuman bayar pajak gitu ya. Komponen yang ininya pajak gitu ya. Iya, Kalau Pak. di petroleum economic itu yaitu tadi ada PSC production sharing contract term yang harus diikuti. Nanti ada FTP, ada bagi hasil, ada itu yang nggak ada di kalau kita bangun pabrik. Iya, Pak. Apalagi? Oke, sampun, Pak. Sampun. Nanti silakan di email aja ke Pak Beni, mangga. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan nanti kalau ada apa kan kalau lihat YouTube gitu kan ya belum tentu ngerti juga sih ya. Apalagi kalau yang orang-orang yang di migas yang kerja di Pertamina, K3S dan di service company mostly mungkin kan sudah paham gitu ya. Tapi kalau yang masih adik-adik masih kuliah, masih fresh graduate atau yang kerja tapi tidak secara langsung berinteraksi terkait petroleum economic mungkin juga ada yang bingung juga gitu ya. Monggo aja ditanya gitu ya. Bisa nanya langsung yang di komennya itu, bisa juga email kalau mau males ini ya email, kalau mau panjang. Terus kalau perlu dokumen-dokumen, kalau minta apa ya. Beberapa buku itu ya memang itu sih kalau tergantung ya. Buku saya itu ada 3. Kalau mau beli bukunya itu ada di toko online. Kan ada orang-orang yang pengen baca buku tuh secara fisik gitu ya. Tapi kalau nggak ada duit, males, ya sebenarnya sih saya bisa kirim. Tapi japri lah kan maksudnya. Saya punya PDF-nya nanti saya kirim lah. Maksudnya buat baca-baca. Tapi jangan personal aja gitu ya. Mungkin itu dari saya, Mbak Sari, yang bisa saya sampaikan. Siap. Pak, terima kasih waktunya, Pak. Ya. Sehat selalu, Pak Beni, biar nanti kita bisa belajar lagi dari Pak Beni, Pak. Amin, sama-sama. Sehat buat semua. Sekali lagi saya closing ya dari saya. Terima kasih sekali Mbak Sari, Bangun Energi dan teman-teman semua yang telah mengundang saya pada kesempatan ini. Saya mencoba sharing ya sedapat yang saya bisa gitu ya melalui Petroleum Economics ini. Ini paling enggak ini tahap pertama, mungkin tahap berikutnya kalau diberi waktu, diberi kemudahan mungkin ada sharing-sharing yang lain yang insya Allah ini intinya kita berusaha untuk tetap produktif di era COVID, di era kerja dari rumah ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Sari dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.